Halo teman-teman, welcome back to my channel. Terima kasih ya kalian yang berada di channel aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah like, komen untuk video-video aku sebelumnya. Terima kasih juga teman-teman yang selalu nonton video aku, yang selalu like ya video aku tapi belum subscribe. Saya harap teman-teman jangan hanya menonton ya video aku ya. Teman-teman wajib subscribe nanti kalau misalnya aku ada video-video terbaru teman-teman bisa tahu deh. Oke, hari ini kita akan belajar matematika lagi teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membandingkan bilangan pecahan. Kenapa aku bagiin video ini ya teman-teman ya? Karena kemarin tuh ada 2 orang siswa itu ya teman-teman ya. Mereka tanya ke aku, ini kakak bagaimana caranya membandingkan bilangan pecahan. Misalnya 4/5 sama 3/4 itu lebih besar mana ya. Nah, hari ini kita akan kupas ya bagaimana caranya. Ya walaupun mungkin ya segelintir orang di sana, maksudnya sebagian besar orang di sana sudah tahu ya. Kita yang sudah sekolah, yang udah tamat sekolah itu mungkin ya nggak beremen ya soal ini karena kita sudah tahu. Tapi adik-adik kita yang masih belajar nih pasti mereka membutuhkan pengetahuan ini. Jadi ini aku wajib kupas hari ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman aku yang anaknya masih SMP nih ya, teman-teman harus nanti beritahu video aku ini ke anak-anaknya. Oke, capcus ke materinya ya. Oke teman-teman, kita langsung ke materinya ya. Maaf ya teman-teman ya, untuk yang awal-awal ini aku harus pakai kertas kayak gini ya teman-teman. Nanti ke depannya aku akan beli papan tulis gitu ya teman. Kalau misalnya teman-teman pengen aku mau beri materi matematika banyak gitu teman-teman ya, nanti aku akan usahain deh untuk bisa kasih yang terbaik gitu ya teman-teman ya. Maksudnya aku nanti akan persiapin alat-alat yang cocok ya supaya nanti aku bisa ngajarin matematikanya dengan baik dan dengan peralatan-peralatan yang cukup gitu ya teman-teman ya. Tapi hari ini aku pakai kertas kayak gini dulu ya. Oke, membandingkan bilangan pecahan. Misalkan saya ambil contoh ya teman-teman ya. Misalkan saya ambil contoh, tentukan bilangan yang lebih besar dari 3/4 dari atau antara gitu ya, antara 3/4 dan 2/3. Nah sekarang gini teman-teman, kalau kita lihat ya teman-teman, ini bilangan ini ya itu kayak sama gitu ya teman-teman, dia selisihnya 1. 3/4 ini kan dia selisihnya 1, 2/3 itu kan dia selisihnya 1 ya. Harusnya dia itu nilainya sama ya, paham kan teman-teman ya. Kalau saya dulu ya, kalau waktu SMP itu aku ngerjainnya begitu teman-teman. Aku salah gitu kayak teman kalau di sini ya, karena kalau aku lihatnya begini aja, 3/4 itu kan dia selisihnya 1 saja ya. 3/4 dengan 2/3 berarti dia itu nilainya sama, padahal salah teman-teman. Oke, alternatif penyelesaiannya gini teman-teman ya. Sekarang kita harus, karena konsepnya begini teman-teman ya. Konsepnya begini dulu ya. Konsep yang harus kita pelajari dari sini ya. Setiap bilangan jika dibagi dengan penyebutnya lebih besar, bagi dengan penyebut yang lebih besar, maka hasilnya akan 0. Oke, konsepnya gini teman-teman ya. Setiap bilangan jika dibagi dengan penyebut yang lebih besar, maksudnya pembilangnya kecil lalu penyebutnya besar gitu ya, maka hasilnya bukan 0 ya, hasilnya mendekati, mendekati 0 itu teman-teman ya. Hasilnya pasti mendekatinya, atau hasilnya lebih kecil gitu teman-teman ya, mendekati 0 begitulah teman-teman ya.
Oke, sekarang kita ambil contoh tadi ya, 3/4 dan 2/3. 3/4. Konsep yang kedua tuh ya, kelipatan persekutuan terkecil, atau konsep kedua lah KPK. Dari contoh ini ya, kita bahas mengenai KPK. KPK, teman-teman tahu ya, adik-adik tahu ya, KPK itulah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari, lihat, coba deh, KPK, coba lihat tadi, penyebutnya 4 dan 3 ya. Itu sama-sama dia lebihnya 1 gitu ya teman-teman. 3/4 itu 1 ya teman-temannya. 2/3 juga 1. Nah, KPK dari penyebutnya ya, penyebutnya 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3. KPK 4 dan 3 itu berapa? KPK dan 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu ya sama dengan 12. Teman-teman tahu ya konsep KPK itu seperti apa? Adik-adik tahu ya. Kalau misalnya adik-adik yang belum tahu tentang konsep KPK itu nanti boleh ditanyakan ya. Konsep KPK itu apa ya? Konsep KPK itu, KPK dari 4 dan 3 itu sama dengan 12. Jadi maka secara berturut-turut ya, secara berturut-turut maka secara berturut-turut pecahan, sabar ya teman-teman ya, pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, saya ulangi lagi ya, KPK dari penyebutnya ya, KPK dari 4 setiap bilangan ya. Maksudnya gini teman-teman, kalau misalnya 5/4, 5/6 atau 6/7 ya, berarti penyebutnya kita carikan KPK-nya. Nah, ini tadi penyebutnya 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka saya berturut pecahan 3/4 dan 2/3 itu senilai, dia nilainya sama ya dengan senilai 9/12 dan 8/12. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, senilai itu maksudnya bentuk lain dari 3/4 dan 2/3 itu kan dari 9/12 dan 8/12. 9/12 itu kita sederhanakan dia dengan 3 ya, 9/3 ya 3, 9/4, 9/3, 12/3 ya 4. Nah, oke, sekarang aku buat begini ya, 9/12. Sekarang 9/12 kita sederhanakan lagi menjadi berapa dia? Itu sama dengan 3/4. Kita sederhanakan dengan 3 dia ya. Sekarang gini deh, 9/3 ya 3, 12. Kita sederhanakan dengan bilangan yang sama ya. 9/3 3, 12/3 ya 4. Sekarang 8/12. Kita sederhanakan dia dengan bilangan yang sama ya, satu bilangan yang sama. Jadi 4 ya, 8/4 3. 8/4 ya 2. 12/4, 12/3 ya 4. Iya kan? 8/2 ya 8/4 2, 12/3 ya 4. Konsepnya gini ya teman-teman ya. Dari mana 9/12 dan 8/12? Ya, oke. 12 ini penyebutnya ini tadi kita ambil dari KPK dari 4 dan 3. KPK dari penyebutnya ya. Ini untuk mengetahui mana yang lebih besar ya teman-teman ya. Kita cari tahu KPK antara 4 dan 3 itu kan 12. Sekarang 9 dan 8 ini dari mana? Nah, 9/12 nya ini saya buat ya teman-teman. 9/12 itu kan lebih bentuk sederhananya 3/4. Kena dari mana 3/4? Kita sederhanakan dia dengan dibagi dengan satu bilangan yang sama ya. Aku bagikan dia dengan bilangan 3. 9/3 3, 12/3 4. Sekarang ini kita sederhanakan lagi, 8/4 2, 12/4 3. Dapat kan? Nah, atau gini deh cara yang kedua yang gini ya. 3/4 tambah 2/3. Sekarang itu sama dengan, teman-teman ya tahu ya konsep ini ya. Penyebutnya kan sama ya, 12.
Sekarang 12 dibagikan dengan 4 itu sama dengan 3, dikalikan 3 sama dengan 9, dapatkan penyebutnya. Terus tambah, kita penyebutnya sama ya teman-teman ya, ini pembilang ya, penyebutnya sama. Sekarang 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8, dapatkan penyebutnya, pembilangnya. Nah sekarang kita lihat, setiap bilangan jika dibagi dengan penyebut yang lebih besar, maka dia akan hasilnya lebih kecil. Nah sekarang gini teman-teman ya, ini kan penyebutnya sama nih ya, penyebutnya sama, sementara pembilangnya beda. Sekarang kita bisa lihat deh, pembilang mana yang lebih besar di sini, ya berarti itu yang lebih besar. Nah sekarang gini, 9 dan 8 itu kan lebih besar dari 9 dengan 8 itu lebih besar mana? Ini lebih besar 9 kan. Nah 9 per 12 itu kan bagian dari 3 per 4, 8 per 12 bagian dari 2 per 3. Jadi kita bisa lihat bahwa 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Ini teman-teman ya, ini tadi aku tulis ya, soalnya ini anak aku ganggu nih, jadi aku tulis dan jadi aku tulis aja gitu ya teman-teman ya, baru aku jelasin ke teman-teman, soalnya ganggu terus nih teman-teman ya, dia mau pegang buat pulpen gitu teman-teman ya. Aku bagiin sekali lagi ya, kita cari tahu dulu KPK dari 4 dan 3, itu KPK dari penyebutnya ya teman-teman ya. Untuk mengetahui bilangan yang lebih besar itu kita cari tahu dulu KPK-nya ya, KPK dari penyebutnya ya, itu 4 dan 3 itu kan sama dengan 12. Maka secara berturut-turut pecahan 3 per 4 dan 3 itu senilai ini ya. Sekarang 9 per 12 itu kita sederhanakan lagi dengan angka 3, itu 3 per 4. 8 per 12 kita sederhanakan dengan 2 per 3, atau bentuk lainnya kayak gini deh ya, kita tambah jumlahin aja teman-teman ya, 3 per 4 tambah 2 per 3 sama dengan penyebutnya sama ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 3 sama 9, tambah 12 dibagi 3 sama dengan 4 pakai 2 8. Sekarang ya penyebutnya sama nih ya, berarti kita tinggal cari deh pembilangnya. Kalau mana pembilangnya yang lebih besar, maka itu bilangan yang lebih besar, itu bilangan yang terbesar di situ. Oke teman-teman, sekian saja ya. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik ada saran atau mau aku buat materi apa lagi mengenai matematika, teman-teman boleh ya komen di kolom komentar. Oke, sekian saja ya, bye bye.